Yang tidak taat sama suaminya, jangan ngarepin mau pintu mana aja dari belakang ini nggak bisa masuk surga. Ini udah ngontrak, rezekinya udah pas-pasan, sakit-sakitan nggak berkah. Ya Allah, udah kecebur sumur ketiban kerekannya dari besi loh. Bukan berani suami nggak mau usaha, emang udah rezeki begitu. Bang, apa dek? Mau begini aja bang. Perasaan kita udah berumah tangga ini 20 puluhan tahun, ya Allah, makin kesana rumahnya, makin kagak jelas urusan rezeki. Keluar kayak bang usaha kayak orang-orang tuh, kayak Pak Haji Anak tuh tetangga kita nah. Dibanding-bandingin sama suami yang rezekinya luas, suami tetangganya. Paham kagak nih omongan? Kita disuruh samain sama laki yang si Anu tuh yang kaya. Gue juga mau lo kayak istrinya si Anu yang cakep, begitu aja sekalian. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bayanu hukukil ahli wal iyal, amma haqquz zawji ala zawjati fahuwa min a'zamil hukuk wa laha fil qiyami bihi sawabun katsir. Masih menjelaskan fi bayani hukukil ahl wal iyal. Telah dijelaskan daripada kewajiban-kewajiban daripada pemimpin keluarga adalah suami, ya. Dia bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, al-ahlu wal iyal, yaitu terhadap istri dan orang-orang yang menjadi tanggungan padanya. Tidak ada suatu pernyataan melainkan sangat besar perhatian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tidak diperintahkan barang dilarang keras bagi seorang suami sebagai pemimpin keluarga itu arogan. Mulutnya kasar, selalu berbuat sesuatu yang menyakitkan kepada anak dan keluarga. Diperintahkan untuk berrifqi, yaitu lemah lembut, santun, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara ma'ruf, dengan cara baik. Ajarkan mereka berkata yang baik, berbuat yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Terukur bagi seseorang itu baik di hadapan Allah. Rasul menyatakan hiyarukum linisa'ihim. Siapakah di antara kalian yang baik? Adalah kalian yang baik di antara istri atau istri-istri kalian. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Bagaimana keseimbangannya, ya, menjadi tuntut dan tanggung jawab besar bagi seorang suami. Dia harus bertanggung jawab sepenuhnya zahir dan batin, dunia dan akhiratnya, karena dia menerima akan amanat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan sayang kepada seorang kepala keluarga dan suami yang mana dia telah memberikan kemudahan kepada anak-anaknya dan keluarganya untuk berbakti. Yang berikan kemudahan untuk berbuat baik, tunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Nah, sekarang selanjutnya adalah apa hak para suami, kewajiban-kewajiban para istri, ya. Apa kewajiban-kewajiban istri, hak-hak yang diterima oleh suami. Ini kebanyakan sekarang di akhir zaman banyak menuntut hak tapi tidak memperhatikan, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Demo turunkan listrik, dia 3 bulan belum bayar. Ya, demo listrik supaya diturunkan, dia ngutang belum bayar, mau demo lagi gimana kan ya? Lucu kagak ya? Tidak terima adanya itu inflasi dolar, dia sendiri nggak punya dolar, kan aneh kan ya, dan seterusnya. Ya tentunya sama saja ya.
Begitu juga adanya toleransi antara pria dan wanita, dia belum punya istri atau belum punya suami, kan aneh. Banyak hal-hal yang berseberangan. Ya begitu juga, ya mereka adalah permaisuri, ratu di rumah tangga, manjakan mereka, cukupkan mereka pakaian jasmani dan rohaninya. Tapi di samping itu sesuatu yang terpuji dan agung apabila seorang istri melaksanakan kewajiban-kewajiban, hak-hak yang diterima oleh suami. Ya, begitu banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri di hadapan suaminya, dan jika dia melakukan sesuatu perbuatan yang menggembirakan selagi tidak ada perintah untuk maksiat kepada Allah, falaha ajrun azim, maka dia mendapatkan pahala ganjaran yang besar. Bayangkan tidak, apabila sekembalinya seorang suami datang ke rumahnya, tok tok tok, assalamualaikum. Kok suaranya laki itu bini? Assalamualaikum. Ya jangan jawablah ya. Waalaikumsalam. Ini cuma contoh, walaupun dia menjawab, dia yang bertanya. Lantas menatap satu dengan lain dengan penuh kasih sayang, saling senyum. Lantas mengecup keningnya dengan penuh kasih sayang dan senyum. Di hadapannya tunduk dan patuh hormat kepada suaminya. Kejadian itu Allah jadikan suatu kebaikan. Melebihi daripada kebaikannya dia menyium Hajar Aswad. Jadi apabila mau saling memandang dengan penuh kasih sayang, suami mengecup keningnya dan sebaliknya, maka sama pahala ganjarannya, bahkan lebih daripada menyium ajalul. Repot-repot berabe-berabe ya. Ya ke Mekah dongkosnya, apalagi sekarang yang namanya haji, antriannya panjang. Kalau pengen menyuruh Hajar Aswad, bapak-bapak kalau yang sudah punya suami tidak terkecuali para santri, jangan mikirin. Ya, dan ibu-ibu yang di dalam biar ngerti, biar paham ya. Ini gara-gara nih jangan abang dikatakan dia punya uang abang disayang, nggak punya uang abang ditendang. Senyumnya mesra menebarkan kasih sayang pada waktu saat suaminya jaya, suami kusut, suami bangkrut, ditinggalkan. Ya, ambil pakaian, diikat, dibuntel, kabur. Insya Allah tidak terjadi di sini karena semuanya yang tinggal santri. Ya. Jadi ini kadang-kadang sama orang itu loyal, mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, di rumahnya sendiri suami nggak mengucapkan salam, di rumahnya istri masuk kagak ngucapin salam. Bagaimana keberkahan selamat itu terjadi? Ucapan dulu tak tak assalamualaikum, tidak tertidur masih terjaga. Ya, sekembalinya itu suami membukakanlah itu pintu dengan saling memandang, assalamualaikum. Bapak-bapak yang sudah punya keluarga, punya suami, lakukanlah. Kalau belum terbiasa, paksain. Kalau belum terbiasa, paksain. Ini sama teman, sama kemana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ke rumahnya sendiri, mak. Maknya dipanggil teriak-teriak, ya kali main kundang. Assalamualaikum. Padahal istrinya ada di dalam itu. Memang gak kemana, biasa tok. Ya langsung dibukain nih, bapak nih biasa nih kalau ngetok pintu begitu ketahuan. Ya, punya karakter sendiri. Tapi ini dia nggak ngetuk pintu, takut mengejutkan yang di dalam, mengucapkan salam, assalamualaikum. Siapa tuh ya? Tapi suara ini kayaknya kenalin ini. Istiqsan 3 kali mengucapkan salam, assalamualaikum. Bapak itu benar, coba. Waalaikumsalam, bukakan pintu. Tumben. Enggak apa-apa, sekali 2 kali tumben, doakan keluarga, berikan keselamatan. Tapi lama-lama terbiasa, malah nagih. Pak, saya enggak bukakan pintu kalau bapak kagak mengucapkan. Masalah bapak nanti pulang bawa rezeki atau tidak belakangan. Ya kalau bawa silakan masuk, kalau enggak tunggu di luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alangkah indahnya. Demikianlah Islam mengatur demikian. Kita tidak mendapatkan mempunyai sesuatu, tapi sudah saling memandang dengan penuh kasih sayang. Nah, setelah itu
dipersilakan itu suaminya duduk. Kalau ada perlu dibantu sesuatu hal, mungkin tas, pakaian, apanya diangkat dipindahkan tempat yang sebenarnya harus ditempatkan. Setelah itu, dan tentunya istri mengenal sebenar itu suaminya apa yang diperlukan, ya. Jangan bisa di apa yang dibutuhkan, ya. Saya pernah mengucapkan kalimat tausiah ini, yaitu di Malaysia. Kalau kita berhajat, ya katakan tuh hajat. Hajat itu adalah kalimat lapas, kata-kata yang baik. Tapi kalau kata-kata memerlukan, itu tidak terjadi kecuali antara suami dengan istri. Kalau kita ini berjuang, membutuhkan tenaga yang kuat. Benar gak Ustaz Salahuddin? Itu bengong orang Malaysia itu negeri. Masya Allah. Itu berhajat, ya. Tapi kalau misalnya suami memerlukan, ya, kepada tuh istrinya ditanyakan, itu mungkin dipersilakan saja. Ini jangan suaminya belum apa-apa ngucapin salam nggak dijawab, Pak. Gimana hari ini? Dapat kagak? Udah ditanyakan, stres. Nggak ada yang namanya suami laki-laki kecuali ingin mencari rezeki, nafkah mencukupi kepada keluarganya. Allah telah mengatur semuanya itu rezeki. Ya kalau kagak dapat, ya maaf Bu, Bapak belum dapat, ada sih cuma sedikit. Ya sudah Pak, sabar. Silakan Bapak istirahat. Pak, saya sudah siapkan minum Bapak. Ya, ya Allah, Bapak pulang kembali selamat saja. Saya sudah gembira. Bapak cukup istirahat, mau mandi, mau tidur. Saya pulang kabur ke rumah orang tua. Kata-katanya senang, meyakinkan, jelepat. Kan enak ya. Ya bulan apa-apa, ya sudah jangan ditanya yang macam-macam, ya duduk aja, pulang aja. Nanti ada penjelasannya ke depan itu lebih luas lagi. Ibadah, ya ibadah. Jangan menyangka menggapai itu tasnya, membantu pada waktu saat kembalinya itu semuanya udah nilai ibadah. Sesuatu hal yang menyenangkan, bikin ridho suami, kunci masuk surga. Apalah artinya seorang istri, seorang wanita, hajinya, sedekahnya, infaknya, tapi kalau suaminya nggak ridho, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk permohonan suami terhadap istrinya untuk tidur dan tidak dihajatkan, tidak dikabulkan, malaikat sepanjang malam sampai pagi akan melaknatnya. Ini bakal buat ente nih sekalian ya. Nah, kalau udah kepengen bener pulang aja tuh jadi santri, udah sana minta nikah. Kalau nggak masih di sini, nggak kuat, puasa. Nggak boleh nikah belian, awas hati-hati. Sering terjadi kalau yang namanya santri itu, kalau laki-laki harus dijaga, harus dijaga. Insya Allah semuanya itu akan menjadi baik buat kalian. Tuh mak bapak tuh pada lihat tuh sono di kampung tuh, pada tahu. Tenang nak, ya bapak sudah siapkan, ya kulitnya itu putih bersih, ya. Dia memang udah biasa kalau pulang miara domba. Dombanya udah dicuci sama bapak putih-putih, bersih-bersih. Itu yang dikatakan, ya. Wa amma haqqu zauji 'ala zaujah fa huwa min a'zamil huquq, daripada yaitu hak-hak yang diterima oleh suami, kewajiban suami dan istri yang sangat agung. Wala fil qiyam, kalau dia menegakkan melaksanakan kewajiban hak yang diterima oleh suaminya, bihi sawabun katsir, maka dia mendapatkan pahala ganjaran yang besar. Ya. Ya kalau ditanya ini istri sholat puasa, ada diceritakan satu mar'atun salihah. Satu mar'atun salihah, dia kuat qiyamul lailnya, kuat jihadnya, kuat mujahadanya, kuat ibadahnya segala macam, tapi tidak pernah setelah selesai sholat isya dia hampir itu suaminya. Dia hampir semua tanya, adakah sesuatu yang kau perlukan? Apakah ada sesuatu yang perlu kubantu? Kalau tidak, maka dibersergah masuk ke khalwahnya lagi, sholat dan qiyam. Kalau misalnya ditunggu sampai kapanpun tuh suaminya, ya dilayani, artinya dijaga, dipelihara, mungkin makan dan minum dan lain sebagainya. Cukup kata istirahat, yang demikian itu akan menjadikan sawabun kabir wa alaiha. Sebaliknya kalau dia mengabaikan, ya mengabaikan, merasa karena istrinya berkarir yang nyari duit, ya sebagaimana kecaman bagi suami yang arogan, yang tidak baik dan tidak mencukupi nafkahnya, kewajiban bagi suami, begitu juga bagi seorang istri yang melalaikan kewajibannya, hak yang diterima, bahkan mengabaikan wa ihmali itsmun kabir, dosa yang besar. Maka ada suatu pernyataan menunjukkan hak yang segitu besar yang diterima oleh suami, kewajiban oleh istri. Dalam pernyataan yang lengkap, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
lau amartu ahadan ay yasjuda li ahad, ini lil ghayah mubalaghah fil amri, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqi 'alaiha. Kalau seandainya aku perintahkan boleh ini, kalau Allah membolehkan, aku perintahkan seseorang ayyasjuda untuk bersujud terhadap orang lain, maka aku perintahkan bukan rakyat kepada rajanya, bukan buruh kepada pimpinannya, tapi aku perintahkan, yaitu la amartul mar'ata, aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, menunjukkan sangat besarnya hak yang diterima oleh suami, kewajiban oleh istri. Itu kalau misalnya boleh setiap hari harus sujud. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ba'atat wa zawjuha anha radin, kalau seandainya bermalam tidur seorang istri, suaminya itu ridho, senang, masuk surga insyaallah, ya. Salatnya kuat, puasanya kuat, suaminya kesal, ya, hati-hati terhalang dia masuk surga, ya. Ayyuma imra'atin ba'atat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah, wa qala alaihi salatu wasallam idza sallatil mar'ah. Jadi bagi wanita nih gampang-gampang susah, ya. Kalau dia benar menjalankan syariat, kalau dia paham akan ilmu, kalau dia taat kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, pegang ini hadis. Rasulullah menunjukkan ini tiket yang paling gampang masuk surga bagi seorang istri. Ayyuma imra'atin, mana-mana seorang istri, ya, salat, dia berpuasa, dia melakukan salat, kewajiban yang 5 waktu nggak ditinggalin. Apalagi dia jaga tuh salat, ya dilakukannya awal waktu. Wasomat, pada bulan Ramadan dia puasa, tidak berpuasa kecuali uzur. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at, dan dia mentaati suaminya, dan dilengkapi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau seandainya wajib zakat, dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah kewajiban haji bersama suaminya atau sebelumnya dia laksanakan tuh hajinya, maka ada suatu pernyataan yang sangat agung. Ini dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti, silakan duhai seorang istri yang salehah, masuklah engkau ke dalam surga, tinggal pilih mau pintu mana aja. Silakan mau pintu aja, ente free, semuanya mau mana aja. Nah, kalau mafhum mukhalafatnya gimana? Kalau sirti yang durhaka, yang suka nosos, yang tidak taat sama suaminya, jangan ngarepin mau pintu mana aja, dari belakang ente nggak bisa masuk surga. Nggak boleh, pintu buat ente ketutup semua, sebagaimana dibuka semua pintu untuk mereka. Wa qala alaihi salatu wasallam la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha. Nih yang sering jadi permasalahan, keretakan atau perselisihan rumah tangga. Allah tidak memandang dengan pandangan rahmat, dan Allah nggak memberikan keberkahan. Itu rumah tangga nggak bakalan tahu baiknya, ya. Jangankan waktu sejaya, apalagi waktu semiskin, udah susah nggak berkah, kan lengkap itu hidup, ya. Ini kalau belum keluarga jangan muluk-muluk, biar rumah bagus, duit banyak, berkah tuh enak. Ini udah ngontrak, rezekinya udah pas-pasan, sakit-sakitan nggak berkah. Ya Allah, udah kecebur sumur, ketiban kerekan, kerekannya dari besi loh, berat, bisa benjol. La yanzurullahu tabaraka wa ta'ala, tidak akan memandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah ila imra'atin, seorang istri la tashkuru, tidak bersyukur. Ini kadang-kadang nih istri atau sebaliknya suami, tidak terkecuali, suka ini ya membanding-bandingin sama suami lain sama istri yang lain. Nah, insya Allah ini kejadian sahih. Dilihat ini urusan rezeki, ya itu biasa-biasa aja, bahkan makin ke sono makin nggak jelas tuh keluarga. Dilihat tetangganya, masya Allah makmur. Dilihat tuh maju, mau jadi gampang urus, kalau dari rezekinya banyak, lu udah luas, kamu ngapain aja gampang, udah enak aja, mau makan enak, mau pergi enak. Lama-lama ini nggak bersyukur ini istrinya. Ditegur tuh lakinya, nggak ada tuh suami, walaupun dia nganggur, bahkan sudah bersusah payah, emang udah kedarangannya begitu. Mungkin karena faktor udah tua, mungkin karena dia sudah berusaha kagak dapat. Dikatakan yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia yakin urusan rezeki itu Allah yang ngatur. Ada di antara mereka yang Allah luaskan, yabsutu, ada di antara wa yaqdir, ada yang Allah sempitkan. Ini termasuk yang disempitkan. Ini istri kagak bersyukur, la tashkuru zaujaha wa hiya la tastagni anhu, dia tidak menerima suaminya begitu. Ya.
Bukan berani suami nggak mau usaha, emang udah rezeki begitu. Bang, apa deh? Mau begini aja bang. Perasaan kita udah berumah tangga ini 20-an tahun, ya Allah. Makin kesana orang-orangnya, makin kagak jelas urusan rezeki. Keluar kayak bang usaha kayak orang-orang tuh, kayak Pak Haji Anak tuh tetangga kita nah. Dibanding-bandingin sama suami yang rezekinya luas, suami tetangganya. Ini langsung nih kreatif nih suami ngomong ya. Gua mau ya kayak suami-suami yang atu yang kau tunjukkan di situ, tapi lu kayak istrinya si Anu. Paham gak nih omongan? Kita disuruh samain sama laki yang si Anu tuh yang kaya. Gue juga mau lu kayak istrinya si Anu yang cakep, begitu aja sekalian. Ini kadang-kadang mau minta mau banding-bandingin. Itu namanya tashkuru zaujaha. Udah. Ini ada 2 orang keluarga ini masuk surga. Ya. Nanti kita pahami secara dua belah pihak. Ya. Ini istri dimasuk surga karena kesabarannya. Ya. Padahal dia jadi wanita yang tercantik di kampungnya. Kembang desa nggak tahu-tahunya ini kembang kabupaten, bukan desa lagi. Kalau desa sih terbatas ya lingkungannya. Kabupaten bangsan se-negeri. Ini lakinya ini ya Allah. Orang pada kenal semuanya, bukan karena gantengnya, bukan karena kaya, jeleknya. Pas-pasan dia. Allah pertemukan ini keduanya jadi suami istri. Kedua-duanya masuk surga. Ya, kedua-duanya masuk surga. Ini istri tashkuru zaujaha. Dia bersyukur menerima walaupun rupawannya tidak menarik. Dia bersyukur kalau ini ketentuanmu ya Allah. Kau dampingi aku dengan suami seperti ini. Kau ridho, aku ridho. Dengan segala halnya, baik keberadaan fisiknya, rezekinya, semuanya saya ridho. Dengan itu, ya, dia bersabar mendampinginya masuk surga. Ini laki, lihat bini cakep, udah cakep juga taat lagi nih, bener, ya, nggak ngomel mulu. Ini laki kadang ngomong 1, dia 12, kayak petasan ceblik, nggak diizinkan ngomong-ngomong, ya. Tapi ini masya Allah nggak berani kalau nggak diizinkan untuk bicara, nggak berani melakukan sesuatu. Semuanya menyenangkan dan suaminya ini bersyukur sangat gembira dan ridho, selalu bersyukur kepada Allah karena Allah kirimkan pasangannya istri yang cantik, yang soleha. Ya, bagi istri ini dia bersabar sebagai musibah. Ya. Dia masuk surga, ini suami dia bersyukur rahmat dari Allah. Jadi suaminya dapat rahmat, istrinya musibah. Dia bersabar atas musibah masuk surga, dia bersyukur rahmat Allah diberikan istri yang cantik masuk surga. Segitu juga sebaliknya. Ada lagi ganteng banget, tambang banget, punya istri pas-pasan, keduanya demikian dipahaminya, sama penjelasannya seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Maka saya katakan yang santri, urusan jodoh, urusan nanti kamu berkeluarga jangan dipikirin. Ya. Dan nyata terbukti, ini calon-calon istri kalian, bapak-bapak yang di rumah nih, masih sekolah TK. Ini yang lagi sedang nyantri, ada mungkin yang belum lahir. Ya. Ini kalau misalnya santrinya masih 14 tahun, 12 tahun di sini, mungkin ya mertuanya belum nikah. Ya kan nikah dulu baru punya anak, nanti udah gede baru nikah. Ya. Ada alumni yang pertama namanya Yadain. Pas saya integrasi, waktu saat saya ini, saya tanya, dulu kamu keluar tahun berapa? Nyantan di sini tahun berapa? Sudah. Saya tanya istri, kamu lahir tahun berapa? Tahun sekian. Jadi waktu saat kamu nyantren, istri kamu umurnya baru 10 tahun. Benar, dia lagi nyantren, dia TK terus istrinya. Kalau nggak percaya, nanti Abro tanya sama Yadain. Sekarang jadi keluarga itu, padahal dia cukup umur waktu saat nyantren. Saya katakan, calon istri kamu tuh masih sekolah TK. Jangan kamu pikirin, percuma aja kamu pulang. Dia lagi masih sekolah, entar kalau udah 10 tahun, 20 tahun ngantren, baru pulang, dia udah gede. Nyantren 10, 20 tahun. Supaya dipahami, tugas kalian adalah mencari ilmu. Cari ilmu sesungguhnya. Ini belajar ini dulu sebelum nanti kamu melaksanakan kewajiban. La tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Sebagai penutup sebelum dilanjutkan, wa qala iza da'a rajulu
Saking beratnya dan besarnya hak yang diterima oleh suami. Kewajiban istri, idza da'a rajul, apabila mengajak seorang suami zaujatuh pada istrinya ila firasi, untuk tidur, falam ta'ti, maka dia tidak mendatangi, alasan lagi sholat, alasan ini di dapur repot, alasan capek, batat, maka bermalam hari itu dia dalam keadaan murka, dimurkai oleh Allah, ghadbanun alaiha, dan melaknat malaikat sampai pagi hari. Wallahu alam. Nanti insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, saya harapkan ibu-ibu yang ada di dalam belakang ini seluruhnya terpilih dan menjadi pilihan Allah, maratun salihah. Dan kita bagi para suami yang penuh dengan kasih sayang dapat mampu mencontoh figur yang sangat agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi yaitu pelindungnya, menjadi pendampingnya yang membanggakan dan mengajak untuk keselamatan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam ya subhanakallah, tahiyyatu ya salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.